Hai ayah bunda, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ceng 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 ceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah seperti biasa setiap hari Ahad malam Senin kita di Majelis Abdul Jalil Mutia Farsa kegiatan rutin kita yaitu pengajian masail atau membahas tentang hukum fikih. Maka itu diharapkan kita sama-sama istiqomahkan diri kita sehingga pengajian kita terus berjalan dengan baik insyaallah. Kemudian mari kita tawajudkan diri kita ya. Dan hal-hal yang perlu ditanyakan silakan tanyakan kepada Ustaz. Itu pada Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi qala Allah wa nafa'ana bihi wa bihi fi dalalil amin. Wa shalawatul maskunatu khamsun al-midani wal usubani wal istisqa wa sunan dari Rasulullah. Hadirin jamaah khalid yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pengajian kali ini akan dijelaskan tentang macam-macam sholat masnun. Inna sholat al-masnunat katsiratun la tanhasiru fil khumsi wa yujabu bi anna murada sholatul masnunat allati tashabbahu bi. Di sini disebutkan tadi sholat sunat itu ada 5. Padahal sesungguhnya sholat masnunah katsiratun la tanhasiru fil khumsi, banyak sekali, bahkan tidak terhitung. Tidak hanya 5 yang disebutkan pada matanya nanti. Apa saja sholat masnunah? Lalu kenapa yang disebutkan pada penjelasan ini bahwa sholat masnunah ini ada 5? Allati tasyabaha al-faraid bitakidiha
Karena yang 5 ini Pak, sholat masnunat yang 5 ini ada beberapa hal menyerupai sholat fardu, sehingga pembicaraannya didahulukan. Dalam hal apa saja menyerupai sholat fardu allati la syabahal faraid bi ta'kidiha, sehingga penting sholat yang 5 ini apabila kita jumpa pada kesempatan untuk melaksanakannya, jangan ditinggalkan. Rugi sekali kalau kita meninggalkan sholat masnunat yang 5 perkara ini, karena di antara persamaannya dengan sholat fardu itu sholat masnunat ini tidak bisa dilaksanakan infiradi, tapi mesti berjamaah. Hey there. Sama Subscribe to seperti my halnya channel sholat and also press this bell fardu, icon. di mana paling utama sholat fardu ini dilaksanakan secara berjamaah. Bahkan selain yang masyhur di lingkungan mazhab Syafi'i, sholat fardu itu hukumnya muakkadah, masih di kalangan mazhab Syafi'i para ulama menyebutkan bukan lagi sunnah muakkadah, tapi fardu kifayah, satu tingkat lebih tinggi dari sunat muakkadah. Yang pertama, sholat masnunat yang penting untuk kita perhatikan, jangan sampai kita tinggalkan karena ada persamaan dengan sholat fardu, yaitu al-idani, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Persamaannya dengan sholat fardu, sholat Idul Fitri ini tidak bisa dilaksanakan infiradi, sendiri melaksanakan sholat Idul Fitri, tak bisa. Ada aturannya. Ini yang disebut, tempo hari saya jelaskan bahwa ibadah itu ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh seperti sholat ditentukan oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh syariat, cara melaksanakannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara rukunnya. Seperti insyaallah nanti mudah-mudahan panjang umur akan saya jelaskan juga tentang sholat tahajud. Sholat tahajud yang ada sebahagian melaksanakan tahajud itu secara berjamaah. Jadi makna berjamaah ini seperti apa sebetulnya? Kita harus ngerti berjamaah itu ada imamnya, atau berjamaah ini hanya sekedar dilaksanakan serentak di satu tempat. Harus paham ini. Tapi bukan itu penjelasan pada kesempatan sore hari ini. Jadi Idul Fitri, Idul Adha adalah sholat masnunah, sholat yang disunahkan. Tidak boleh kalau tidak ada halangan ditinggalkan, karena sayang, hanya setahun sekali, sehingga kadang kita nampak bersemangat, alhamdulillah, cuma sayangnya semangatnya hanya sebatas Idul Fitri, Idul Adha. Setelah itu yang lebih penting dari Idul Fitri dan Idul Adha kurang diperhatikan. Jadi Idul Fitri dan Idul Adha ini ada persamaan dengan sholat fardu karena sama-sama tidak bisa dilaksanakan secara infiradi. Kemudian wal khusufani, khusuf, sholat khusuf, ada khusuf, ada khusuf. Usolli sunatal khusuf, usolli sunatal khusuf pakai kaf, pakai kha. Kalau khusuf berarti sholat gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kha, gerhana bulan. Kalau nanti ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, dan ini biasanya diberitahu oleh majelis ulama
karena di kepengurusan Majelis Ulama itu ada komisi yang mengurusi tentang hisab dan ruqyah, wabil khusus hisab, karena hisab ini adalah satu metode untuk mengetahui posisi bulan menurut perhitungan yang bisa dihitung sebelum terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, serta sebelum masuknya tanggal bulan jauh-jauh hari. Ilmu hisab ini sudah bisa menentukan. Kitabnya Sulamul Miren, yang mengarang kitab Sulamul Miren ini Syekh Mansur Al-Batawi, orang Betawi. Jadi kitab Sulamul Miren yang menjelaskan tentang masalah hisab dikaji oleh pelajar yang ada di seluruh negeri Islam, negeri Muslim. Itu pengarang kitabnya dari Jakarta, Syekh Mansur Al-Batawi, kitabnya Sulamul Miren. Lalu hasanah keilmuan ilmu hisab ini baru akan kita rasakan betul-betul manfaatnya, dan kita mesti mengakuinya, mau tidak mau, suka tidak suka. Semua orang yang asalnya barangkali tidak begitu respect terhadap ilmu hisab, pada kesempatan kita untuk melaksanakan gerhana bulan dan gerhana matahari, ataupun untuk menentukan tanggal Ramadan dan seterusnya, itu tidak bisa tidak dengan ilmu hisab. Karena jauh-jauh hari gerhana matahari dan gerhana bulan itu sudah bisa ditentukan dari sekarang. Dulu kami pernah belajar itu beberapa kali di sebuah pesantren yang ada di Cianjur, melalui kajian pasaran. Kajian pasaran itu yang dilaksanakan setahun 2 kali. Mengkaji kitab Sulamul Miren, mengkaji juga tentang ruku. Ada perangkat dalam kitab Sulamul Miren itu, ruku namanya, untuk mengetahui posisi bulan, posisi bumi, berapa derajat dari arah kiblat. Itu bisa diketahui dengan alat tersebut. Artinya bahwa kalau seandainya kita mengandalkan ilmu ruqyah, penglihatan secara langsung, ataupun juga menggunakan alat teropong, tentu kita tidak bisa serta-merta melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Pertama, kita tidak ada pengetahuan untuk mengetahui posisi ataupun bentuk bulan dan matahari pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian yang kedua, kalaupun pemerintah dengan menggunakan alat-alat yang cukup memberitahu kepada kita dengan cara mendadak, maka sholat kusuf dan sholat kusuf yang perlu dilaksanakan secara berjamaah ini akan sulit kita lakukan, karena perlu mendatangkan orang jamaah, warga masyarakat, yang tentu akan kesulitan kalau itu diketahui secara mendadak. Maka harus dipersiapkan terlebih dahulu. Maka beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, sampai sehingga 1, 2, 3 tahun pun kita sudah bisa mengetahui kapan akan terjadi gerhana bulan, tanggal berapa akan terjadi matahari. Maka itu sudah bisa kita ketahui dari sekarang dengan ilmu hisab tadi. Sehingga ketika kita tahu bahwa tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, maka jauh-jauh hari kita sudah mengiklankan itu kepada warga masyarakat, memberitahu kepada warga masyarakat tanggal sekian, hari ini jam sekian akan terjadi gerhana bulan, akan terjadi gerhana matahari. Maka mari kita sama-sama untuk melaksanakan sholat tersebut yang hukumnya sunat, yang hukumnya adalah sholat masnunat, sholat yang disunahkan.
dan sangat penting untuk dilaksanakan. Muakkadah penting untuk dilaksanakan karena ada kesamaan dengan sholat fardu dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian adanya khutbah. Imam sama dengan sholat Jumat, adanya khutbah. Kemudian kalau kita tidak pernah melihat atau apalagi melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, bagaimana kita bisa tahu kaifiyah sholat tersebut? Melaksanakan sholat kusuf dan kusuf ini berbeda dengan sholat-sholat yang lain, yang mungkin kalau kita belum pernah merasakan, hanya melihat saja, bisa jadi kita akan menilai ini sholat apa ini. Kita hanya melihat saja dari kejauhan, mungkin orang-orang yang melaksanakan itu dari siaran televisi ataupun dari berita mana itu melaksanakan sholat ada rukunya 2 kali, fatihahnya 2 kali. Sehingga kita bertanya-tanya sholat apa ini? Padahal kita yang tidak tahu, ternyata kaifiyah sholat kusuf dan sholat kusuf memang seperti itu. Jadi insya Allah nanti secara khusus kita kaji bagaimana cara pelaksanaan dan khutbahnya seperti apa. Kemudian selanjutnya wal istisqa, sholat istisqa juga termasuk sholat masnunah yang dikuatkan untuk dilaksanakan. Istisqa yastasqiu istisqaan, amri hujan. Jadi sholat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila pada suatu kesempatan berdasarkan kesepakatan umum yang diprakarsai oleh ulama untuk melaksanakan sholat istisqa, jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita tidak melibatkan diri. Kenapa? Meminta hujan dan kepentingan yang diminta itu adalah untuk semua. Jangan sampai kita tidak ambil peduli ketika dilaksanakan sholat istisqa, ada yang datang, ada yang tidak, ada yang sholat, ada yang tidak, seolah-olah tidak butuh dengan apa yang diminta oleh keumuman orang pada saat itu. Barangkali secara logis atau secara melihat keadaan yang kita rasakan di siang ini, sepertinya kecil kemungkinan kita akan melaksanakan sholat istisqa. Kenapa? Karena mungkin kita menilai begitu suburnya air yang ada di siang ini, bercurah-curah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan sholat istisqa itu bisa dilaksanakan di siang karena alasan yang lain. Dan ini terbukti 2 kali saya selama di sini melaksanakan sholat istisqa di lapangan SMU dulu. Ketika apa? Ketika terjadi kabut asap yang tidak berhenti dan kemudian tidak adanya hujan. Tidak ada hujan, sementara kebakaran terjadi di mana-mana, asap mengganggu. Sampai gangguan asap itu sampai ke luar negeri, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Sementara kalau dipadamkan dengan menggunakan pesawat dan helikopter, berapa banyak biayanya? Maka kan dulu pernah dihimbau di tempat-tempat, khususnya di Riau, umumnya di Riau, khususnya di Siak, dihimbau untuk melaksanakan sholat istisqa. Memang yang menjadi sebab butuhnya kita dengan air. Sementara umum kita merasa butuh dengan air itu ketika kita memang sangat berhajat dengan air untuk konsumsi kita, untuk konsumsi hewan, dan untuk juga keperluan-keperluan yang lain, termasuk juga untuk memadamkan api, yang mana kepentingannya sangat penting untuk bagaimana supaya asap ini tidak berkelanjutan mengganggu kesehatan kita. Dilaksanakan dulu 2 kali. Jadi satu keadaan yang menuntut kita untuk melaksanakan satu ibadah ini sangat besar hikmahnya. Jangan lihat
pada saat itu kita kekurangan air, kehausan, darurat, masyarakat, tapi lihat di samping itu sebahagian yang lain dapat mengamalkan sunnah Nabi yang sangat jarang melaksanakan itu sholat istisqa. Kemudian setelah itu tadi ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian gerhana matahari, gerhana bulan, dan kemudian sholat istisqa 5 yang termasuk sholat masnunat. Jadi macam-macam julukan atau sebutan untuk sholat sunat ini. Yang pertama disebut sholat masnunat dan dijadikan sebagai bahasan yang pertama karena dia paling penting. Kenapa paling penting untuk menjadi bahasan? Karena dia menyerupai dalam sholat fardu dalam beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa sholat yang tadi disebutkan dilaksanakan secara berjamaah, tidak bisa sholat secara sendiri. Tuh. Kemudian yang kedua, wasunanu tabi'atu lil faraid, sholat yang mengikuti sholat fardu, qobliyah, ba'diyah, sholat rawatib namanya. Sholat rawatib juga sholat qobliyah, ba'diyah. Qobliyah, ba'diyah, qobliyah itu sebelum, kalau ba'diyah sesudah. Maka kadang saya suka mendengar juga nanti setelah ba'da maghrib, sering kita dengar nanti acaranya setelah ba'da maghrib. Jadi ba'da itu ya setelah itu ya ba'da. Jadi kalau pakai ba'da jangan pakai setelah. Nanti ba'da maghrib, nanti setelah maghrib, jangan didobel. Nanti setelah ba'da maghrib atau ba'da setelah maghrib. Itu setelah itu ba'da, itu setelah. Jadi qobliyah maghrib, sholat sunat yang dilaksanakan sebelum maghrib. Sholat ba'diyah maghrib dilaksanakan setelah ba'diyah maghrib. Nah, saya ingin jelaskan bahwa sholat masnunat yang tadi adalah sholat yang sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga kalau saya ibaratkan satu strip lagi lah mencapai predikat wajib, dalam arti bahwa tidak ada alasan secara syar'i tidak boleh kita tinggalkan. Maka dia dijadikan bahasan yang pertama, masnunat, sangat penting, sholat sunat. Kemudian kepentingan yang kedua dari sholat sunat itu adalah sholat qobliyah ba'diyah atau sholat rawatib. Apa yang menjadikan sebab sholat rawatib ini penting, Pak? Karena sholat rawatib ini adalah sholat yang manfaatnya, yang faedahnya, yang tujuannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan di dalam sholat fardu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah, kasarnya begini, kalau kita istiqomah, apalagi jarang-jarang melaksanakan sholat qobliyah ba'diyah, jangan kita mengharapkan betul yang kita laksanakan itu ingin mendapatkan pahala gitu. Bukan artinya itu salah, tapi ini untuk menjelaskan supaya kita paham kedudukan sholat sunat itu seperti apa. Kalau kedudukan sholat rawatib qobliyah ba'diyah tujuannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu, sehingga sekalipun kasarnya tak diberi pahala pun tidak mengapa. Ikhlas kita, rela kita tak diberikan pahala pun. Yang penting sholat fardu yang kurang-kurang ini sempurnakan rawatib itu. Kalau kurang pada sholat fardu, kurang khusyuknya, maka disempurnakan oleh sholat rawatib. Bukan kurang itu pada rukun, bukan. Kurang itu pada hal-hal yang sifatnya sunat. Misalkan kurang pada tumaninahnya itu tidak sempurna gitu kan, tumaninah tapi tidak sempurna, bisa jadi disempurnakan oleh rawatib gitu. Kalau kita kurang sempurna pada bacaan ayatnya, maka disempurnakan oleh rawatib. Jadi kalau kita melaksanakan rawatib,
insya Allah akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu. Jangan ditanyakan dulu kalau kita sholat mana untuk saya, mana untuk saya. So begini, kalau kita sholat fardu maka tak perlu kita bertanya apa pahalanya, dan memang tidak ada penjelasan dari Quran maupun hadis penjelasan tentang pahala sholat fardu, tidak dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Alasannya ada dua. Yang pertama, tidak akan pernah sanggup kita menerima penjelasan tentang besarnya pahala sholat fardu. Akal kita tidak akan sampai untuk bisa menerima besarnya pahala sholat fardu. Sedangkan untuk sholat sunat saja, sholat qobliyah subuh atau sholat fajar, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat fajar, 2 rakaat sholat fajar, rakaatain qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya yang kita bayangkan bagaimana isi dunia ini, segala macam ada. Segala macam ada. Itu lebih baik melaksanakan sholat qobliyah subuh. Bagaimana dengan sholat fardu? Maka tak akan sampai akal kita untuk dapat menerima pahala yang diberikan oleh Allah untuk sholat fardu. Maka tidak usah kita tanya, tidak usah kita ingin terlalu tahu apa sih pahalanya sholat fardu, apa sih pahalanya sholat fardu. Yang terpenting bahwa ketika kita melaksanakan sholat fardu, gugur kewajiban, dan gugurnya kewajiban, sehingga karena gugurnya kewajiban kita tidak menerima siksaan dari Allah karena telah menggugurkan satu kewajiban. Itu merupakan sebuah fadilah yang paling tinggi untuk kita, sebuah fadilah yang paling tinggi untuk kita. Nah, kalau kita menjaga sholat fardu secara istiqomah, kan ujung-ujungnya sama, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, nanti dia akan masuk surga tanpa hisab, dari 5 jaminan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Annahu warada fil hadis annaman hafadha ala salawatil akramahullahu bi khamsi sholin. Yang terwarin dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan muliakan 5 perkara atas dirinya. Yang pertama, yarfa'ullahu dhiqaish, Allah akan mengangkat kesempitan hidupnya. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala wa adabal qabri wa yarfa'u adabal qabri, Allah akan mengangkat siksa kubur. Kemudian wa yu'ta bi yaminihi wa yu'ta kitabahu bi yaminihi, Allah akan memberikan catatan kitab dari sebelah kanan dan tangan kanan. Kemudian wa yamur ala sirati kal barqi, dia akan melintas sirat secepat kilat. Lalu yang terakhir, yang menjadi tujuan besar kita melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nilai yang paling tinggi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat fardu. Nah, jadi tidak perlu kita bertanya tentang apa sih sholat fardu. Pokoknya yang penting ketika kita menjaga sholat fardu, selamat kita dunia akhirat, itu saja. Nah, pelaksanaan sholat fardu ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita jaga, syarat rukunnya, adab dan sunnahnya, kehusuannya. Nah, bagaimana sholat tersebut bisa menjaga kita dari siksa neraka? Bagaimana sholat fardu itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Kalau sholat yang kita laksanakan ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah lil musallin
bagi orang-orang yang sholat. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mereka yang melaksanakan sholat tadi sahun dalam keadaan lalai. Lalai itu imam lalai karena syarat rukunnya tidak dijaga, tidak dipelihara. Wa imam khusyuknya juga tidak dicapai. Wa imam cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan baginda Nabi secara berjamaah. Wa imam tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariat Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat dilaksanakan berdasarkan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka perlu ada penyempurnaan dari sholat-sholat yang kemungkinan besar kita lalai dalam melaksanakannya. Maka adalah sholat rawatib. Maka penting sholat rawatib ini, Pak. Jangan sampai orang berdiri untuk sholat kita duduk saja. Lalu menunggu apa kita duduk? Kalau ada kesempatan pada saat orang juga berdiri untuk sholat. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wa yuqalu an haqqan bi sunnati rawatib wa hiya 17 rakaatan. Ada berapa jumlah salat rawatib yang dijelaskan dalam kitab ini? Jumlahnya 17 rakaatan. Ada 17 rakaat. 17 rakaat. Yang pertama rakaatan lil fajri. Rakaatan lil fajri. Rakaatan lil fajri asalnya rakaatan lil fajri. Karena dimudok dilengkan maka namanya hilang. Jadi rakaatan fajri. 2 rakaat salat fardu. Nah, innama qadamaha li'annahu ma'afdalu rawatib ba'dal witri walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahwa penjelasan mengenai salat rawatib, mengenai salat sunat fajar, pada penjelasan salat sunat rawatib ini didahulukan. Kenapa? Li'annahu ma'afdalu rawatib. Salat sunat fajar ini paling afdal di antara salat sunat rawatib. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Makanya sangat sayang sekali. Aneh, bukan sayang lagi. Kita yang nengoknya pun aneh. Datang ke masjid subuh, ada kesempatan untuk sholat sunat fajar, lalu tidak dilaksanakan, nunggu saja orang koma. Aneh. Persoalan, apakah sholat sunat fajar itu qobliyah subuh atau tersendiri? Sebetulnya ada bahasan tersendiri mengenai itu sebetulnya. Nah, tetapi untuk sementara bahwa sholat sunat fajar ini ada 2 pendapat. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa sholat sunat fajar itu ya qobliyah subuh. Sholat sunat fajar itu memang qobliyah subuh. Ada yang mengatakan bahwa sholat sunat fajar itu tersendiri. Sholat sunat fajar ya sholat sunat fajar, qobliyah subuh ya qobliyah subuh. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau melaksanakan 2 kali sholat sunat fajar, qobliyah subuh itu lebih utama. Nah, kalau saya misalkan saya mau melaksanakan qobliyah subuh ya berikut sunat fajar, saya menganggapnya tak masalah. Nah, seperti itu. Jadi yang 17 rakaat itu yang paling afdal itu adalah sholat sunat fajar. Kemudian wa arba'un qabla dhuhri. 4 rakaat sebelum zuhur, Pak. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat. Sebentar, ini masih ada. Kalau tercukup jangan ini. Sholat sunat fajar. Ini penting untuk disampaikan. Payah
bilang kesunatan satu ayat dalam bersatu wa yusadu tahqiqahu wa ayat rabbihima bi ayatil baqarah wa hiya qaulu ta'ala qulu amanna billah ila qauli muslimun sesendiri pun apa Pak Imam apa jadi disunahkan pada sholat sunat fajar itu ayat yang pertama membaca wa ayatul hafihima di ayatil baqarah itu ayatnya qulu amanna billah. Itu kita cari nanti sama. Tapi yang penting mencari itu ya saya yang wajib mencari itu. Kalau saya menjelaskan kok apa? Insyaallah. Nah ini saya nanti saya carikan di mana ayat ini. Nah, di mana ayat ini? Ini keteledoran saya. Ini keteledoran saya. Seharusnya saya menjelaskan ini, saya hafal ayatnya, saya jelaskan di sini. Ternyata saya tidak, mohon maaf. Kemudian kalau kita tidak hafal ayat itu, ayat pertama berarti surat Al-Baqarah yang awalnya qulu amanna billah ila qauli muslimun. Kemudian ayat surat yang kedua ayat Al-Imran wa hiya qaulu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu. Supaya majenan hafal. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum sampai ila qauli muslimun. Yang paling hafal itu suratnya pendek ini mesti. Kemudian kalau wa ila fa bi surati al-masyrah. Nah ini mungkin yang mudah ya. Kalau tidak hafal ayat itu, kalau kita sholat sunat fajar, sekarang tahu di ilmunya, pasti dapat pahalanya nih. Karena kita tahu ilmunya. Rakaat pertama di sholat sunat fajar itu alam masyrah, lam nasodro, wa jelas. Ini yang dijelaskan para ulama. Rakaat kedua wa alam taro kaifa ala rabbuka yasabihi. Rakaat pertama alam masyrah, rakaat kedua alam taro kaifa. Kalau itu misalkan mungkin dalam hafal ya, tapi misalkan mau pilihan yang lain, boleh. Mau pilihan yang lain, saya mau yang lain di sini dijelaskan. Wa ila kalau tidak babi suratil kafirun wal ikhlas. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la aqulu ma ta'budun sampai selesai. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Itu apa namanya bacaannya. Yang jelas ya. Yang tanyakan. Ya. Yang pada dulu itu apa? Oh iya ini baru dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un qabla dhuhri. Selanjutnya 4 rakaat sebelum zuhur. Wa yusanu ta'wiluha kama fil ihya walahu jama'al qabliyatil muakkadah. Wa baraha bihramin wahidin wa salamun kadzalik. Yang 4 rakaat ini Pak, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur ini muakkad 4-4-nya dijelaskan di sini. Cara pelaksanaannya boleh dipisah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuh. Boleh 4 rakaat sekaligus. 1 rakaat naik lagi, 2 rakaat naik lagi, 3 rakaat naik lagi, 4 rakaat baru terakhir salam. Jadi boleh dipisah, boleh sekaligus 4 rakaat. Adapun yang paling afdal wal afdalu ayub silaha fi ihromain. Yang paling afdal itu bisa 2 rakaat 2 rakaat. Yang paling afdal itu bisa 2 rakaat 2 rakaat. Apa namanya? Ya. Salat qobliyah zuhur, usolli sunatan zuhri, usolli sunatan zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunatan zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala.
Kalau 4 rakaat berarti usolli sunnatal dhuhri arba'a rakaatin sunatan lillahi ta'ala. Sengaja saya sholat sunat zuhur 4 rakaat sebelum, sengaja saya melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Sengaja saya melaksanakan sholat sebelum zuhur 2 rakaat. Kemudian warokatan ba'daha, 4 rakaat juga setelahnya, 4 rakaat setelah zuhur. Wa yusamu ayazida rakataini aidan ba'daha. 4 rakaat setelah zuhur juga disunahkan, hanya saja sunahnya sunah bermakan. Ditambah wa yusamu ayazida rakataini aidan ba'daha, ditambah 2 rakaat, ditambah 2 rakaat lagi gitu kan. Wa yusamu di hadisin man hafadhu ala arba'a rakaatin qabla dhuhri wa arba'a ba'daha haramahullahu 'alan nar. Luar biasa pahalanya. Barang siapa yang menjaga, kata Nabi, man hafadhu ala arba'a rakaatin qabla dhuhri wa arba'a ba'daha haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah akan haramkan dirinya dari neraka. Jadi apa saya ulangi, sebelum zuhur itu 4 rakaat, sesudah zuhur itu 4 rakaat. Begitu. Jadi tadi penjelasan Wayusal Mayazida itu biasanya yang 2 rakaat itu ditambah jadi 2 rakaat lagi jadi 4 rakaat, bukan 4 rakaat tambah 2 rakaat jadi 6 rakaat kan. Gitu. Wa jumlatika tuhri fiha bima yusallu laha wa yusallu qablaha arba'a wa ba'da arba'an muslim idza shalla ahadukum al-jum'ah fal yusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Nah ini ada orang yang tidak suka melaksanakan qobliyah Jumat, tapi dia justru bukan hanya tidak suka, malah menyalahkan orang yang qobliyah Jumat. Apa qobliyah Jumat? Tapi kan qobliyah Jumat. Tak masalah, silakan kalau dia tak mau qobliyah Jumat. Tapi hargai orang yang melaksanakan qobliyah Jumat karena memang betul-betul ada dalilnya. Gitu. Tak masalah, dia tak mau sholat qobliyah Jumat, tak masalah. Mau ya untuk dia, tak mau ya untuk dia. Tapi orang yang melaksanakan qobliyah Jumat di sini maka dari khabar Muslim. Sedikit. Di khabar Muslim, hadis dari Muslim, idza shalla ahadukumul Jumat. Apabila kalian melaksanakan sholat, salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat Jumat, fal yusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Apabila kalian melaksanakan sholat Jumat, maka laksanakan sholat. Maka apabila kalian melaksanakan sholat Jumat, laksanakan qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Sama seperti itu tadi. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada kekuatan bagi kita untuk melaksanakannya. Insya Allah nanti ini sholat sunat yang lain masih banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk senantiasa kita hadir di majelis ilmu sehingga kita bisa lebih memahami apa yang mesti kita kerjakan dalam pelaksanaan sholat kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan perkataan yang baik. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.